Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaftahu lil insani abwabal ilmi wal hikmah fayasrifu anhum abwabal jahli wasyubah ya madarikus syaitani wasyabaku. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan menunaikan salat subuh yang amat berat ini bagi sebahagian orang. Rasul bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang mampu menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka dia dalam naungan Allah, berada dalam penjagaan Allah. Orang yang salat subuh berjamaah, insyaallah Allah akan menjaganya, melindunginya, menjaga kesehatannya, menjaga keamanannya, menjaga rezekinya dan lain-lainnya. Dalam hadis yang lain disebutkan, man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang mampu menunaikan salat subuh secara berjamaah, seakan-akan dia telah mendirikan salat malam tadi malam sepanjang malam. Di pahala salat subuh itu secara berjamaah seakan-akan mulai dari maghrib tadi malam sampai menjelang adzan subuh tadi kita berdiri dalam keadaan salat malam. Tapi hadis ini tidak menjadi alasan bahwa kalau saya sudah salat subuh nanti saya tidak lagi salat malam. Ini hanya dalam bentuk amal ataupun daripada fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita istiqomah menjalankan salat subuh ini dan juga salat-salat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga kita ucapkan salawat salam kepada Rasulullah SAW. Syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadir rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Tadi juga dibacakan oleh imam kita dalam rakaat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian tersebut, kata Allah, maka dia akan berkata, ya, apa ucapan dia ketika sudah datang kematiannya, penyesalan yang dia ungkapkan, kalau seandainya engkau lambatkan sebentar penjemputan ajal kami, fasaddaqa, ya, maka aku akan yakin menjadi orang-orang yang akan dermawan, yang akan bersedekah. Wa akum minas salihin, dan saya menjamin, kata dia, orang yang sudah mati ini menjadi orang-orang yang salih. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang penyesalan orang yang sudah wafat, penyesalan orang yang dimana dia sudah masuk dalam alam kuburnya. Tidak ada yang paling mengerikan, hadirin rahimakumullah, kecuali alam kubur. Ini pagi-pagi udah menakut-nakutkan kami. Tidak, ini hanya sebagai bentuk motivasi buat kita bersama untuk kita terus beramal saleh. Alam kubur itu, ya, alam yang sangat mengerikan. Setelah kita wafat, ya, kita dibawa oleh saudara-saudara kita ke kuburan, ya, kita diturunkan dari atas, ya, ke bawah. Kemudian kita sedikit-sedikit diambil tanah dari atas, lalu
ditaruh terus ke bawah, ditimbun ke bawah. Lama-lama tubuh kita akan tertutup dengan tanah. Lama-lama ya kita tidak lagi bisa melihat ke atas dan kita sudah tertimbun dengan tanah. Itu alam kuburan yang kita lihat. Alam kuburan yang lebih mengerikan lagi, sebagaimana disebutkan ya tentang sifat kuburan ini, disebutkan ana baitul wahdah, saya rumah yang sendiri. Kita dalam kubur, hadir rahimakumullah, itu sendirian, enggak ada teman. Makanya Utsman bin Affan ketika disebutkan tentang kuburan, meleleh air matanya ya sampai basah jenggotnya. Ditanya, wahai Utsman, kenapa engkau itu ketika disebutkan tentang kuburan engkau menangis dan air matamu itu meleleh membasahi jenggotmu? Saking kan Utsman sangat takut dengan kuburan. Dijawab oleh Utsman, anna hadza awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama kali seseorang itu turun ke alam akhiratnya. Maka kita sendirian turunnya, hadir rahimakumullah, tidak rame-rame. Tapi kalau seandainya hari kebangkitan ya, ketika orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, maka dia rame-rame dengan kawan-kawan yang lain. Ketika dia dimasukkan dalam neraka, wal'iyadu billah, maka rame-rame juga dengan yang lain. Tapi dalam kuburan, baitul wahdah, rumah yang sendiri. Tidak ada yang menemani kita. Yattabi'ul maitu salasun, ketika seseorang itu meninggal dunia, maka yang mengiringinya adalah 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalnya. Fayarji asnani wa yabqa wahid. Pulang 2, tinggal 1. Apa yang pulang itu? Ahluhu, keluarganya. Sesetiap apapun seorang anak kepada orang tuanya, tidak ada anak mengatakan, ya mak, malam pertama dalam kubur saya akan temani ayah. Tidak ada, pulang mereka. Sesetiap apapun seorang suami ataupun istri, tidak ada yang mengatakan saya akan temani abang, ya menemani adik dalam kubur. Tidak ada, mereka pulang semuanya. Bahkan anak-anak kita juga pulang semuanya. Ini menunjukkan bahwa kengerian di alam kubur itu. Apalagi ana baitud dhulm, saya rumah yang gelap. Pernah suatu ketika ya Nabi Muhammad SAW itu punya seorang perempuan wanita, yang dimana beliau itu, perempuan ini selalu membersihkan masjid Nabi. Di pagi itu Rasul tidak mendapatkan wanita tersebut, maka dia bertanya kepada sahabatnya, mana perempuan ini? Dijawab oleh para sahabatnya, tadi malam dia telah meninggal. Kami takut memberitahu kepada engkau wahai Rasul, takut mengganggu istirahatmu. Tadi malam kami telah kuburkan dia segera mungkin. Maka tunjukkan, kata Rasul kepada saya, di mana kuburan perempuan ini. Maka ditunjukkan dan Nabi sholat ya di kuburannya, sholat jenazah ya. Ini menunjukkan bahwa kalaupun sudah dikuburkan masih bisa kita untuk menunaikan sholat jenazah ya, dengan syarat itu baru masih dikuburkan. Maka Nabi sholat di sana dan Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya kuburan itu amat sangat gelap, dan mudah-mudahan dengan sholatku ini akan menerangi alam kuburnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita yang kedua adalah bahwa kuburan itu adalah sangat gelap. Kemudian yang ketiga, ana baitud dhaik, saya rumah yang sempit. Ya, sempit sekali kuburan itu, hadir rahimakumullah. Ketika kita lihat saudara kita dikuburkan, hanya muat tubuhnya yang satu. Enggak ada dia buat peralatan yang lain, enggak ada bawa dia spring bed, enggak ada. Dia turunkan ke bawah, enggak ada spring bed itu. Enggak ada kulkas, enggak ada fasilitas yang lain. Dia hanya muat tubuhnya. Biasanya dia tidur ya di ruangan besar, ada AC-nya, ada kipas anginnya, enak sekali dia nikmati. Tapi tidak, kalau musim hujan itu berbecek di bawah, basah ya, bahkan itu penuh dengan tanah, hadirin rahimakumullah.
Maka ini sangat sempit. Bahkan azab kubur itu yang paling mengerikan. Kalau kita lihat tadi sempit muat badan, kata Rasulullah SAW, bisa bersatu dinding kuburan itu dengan dinding yang lain. Bayangkan satu dinding dengan dinding itu dia jalan dia. Itu bentuk azab kubur, dia jalan menyempit sehingga hadirin rahimakumullah, dia akan mengepit mayat tersebut dan akan patah tulang belakangnya, terdengarlah suara dentuman yang amat sangat mengerikan. Itu azab kubur yang sangat mengerikan ketika dinding kuburan dengan dinding yang lain itu bersatu. Wal'iyadu billah. Yang keempat, alam kubur itu hadirin rahimakumullah disebutkan ana baitud dud, saya rumah yang penuh dengan cacing, ulat, ya, kalajengking, ular dan lain-lain sebagainya yang mengerikan hadirin rahimakumullah. Nah, ketika orang itu dikuburkan sesuai dengan surat yang kita baca tadi, dan dia mendapatkan kegelapan dalam kuburnya, mendapatkan ya berbagai macam siksaan dalam kuburnya, dan dia merasakan panas dalam kuburnya, dan dia dalam keadaan sendiri dalam kuburnya, dia mendambakan untuk melakukan sejumlah amal saleh. Dia mengatakan kalau dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ini, ya, dia mengatakan fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Tuhan, kalau seandainya engkau lambatkan ajalku, bukan sekarang wafatku, bukan sekarang aku dimasukkan ke dalam kubur ini, ya, fa asaddaq, maka aku akan menjadi orang-orang yang memastikan diriku untuk bersedekah. Ternyata penyesalan orang dalam kuburnya itu dia tidak bersedekah selama hidupnya, atau jarang bersedekah, atau sedikit bersedekah, sehingga cita-citanya ketika dia sudah dikuburkan dan dia mengharapkan akan kembali ke bumi, cita-citanya apa? Kalau dia kembali ke bumi, fasaddaq, aku akan menjadi orang yang bersedekah, menjadi orang yang dermawan. Maka hadirin rahimakumullah, ini mata kita masih terbuka, belum lagi kita wafat, belum lagi kita dimasukkan ke dalam liang kuburan. Allah menyebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang telah kami berikan kalian itu rezeki. Apa saja, ya, diberikan rezeki uang, ya, diberikan rezeki pekerjaan dan lain-lain sebagainya, kita infakkan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pendapatan kita banyak, maka kita infakkan sesuai dengan rezeki yang kita terima tersebut, banyak juga yang kita infakkan. Kalau sederhana juga kita infakkan. Kalau sedikit juga kita menyisihkan daripada apa yang kita miliki itu sedikit, hadir rahimakumullah, sehingga nanti kita akan mendapat pertolongan daripada infak sedekah yang kita telah infakkan selama dalam kehidupan dunia ini. Apa manfaat sedekah bagi orang alam kubur, hadir rahimakumullah? Disebutkan dalam hadis daripada Uqbah bin Amir, innas sadaqata latutfi'a hararatal qabr, sesungguhnya sedekah itu mampu memadamkan, ya, panasnya akan siksaan dalam kuburan tersebut. Ini ada orang-orang tertentu itu dihembuskan, ya, api neraka kuburan. Jangankan itu, kita lihat ya bagaimana panasnya kuburan. Kita saja mungkin masuk dalam sebuah kamar yang enggak ada ventilasinya, ya, enggak ada ruang terbuka, ya, kita mungkin berada 5 menit saja itu sudah gerah, ya, sudah kepanasan di dalamnya, padahal tidak ada api yang menyala di sana tersebut. Bagaimana dengan lubang yang kecil yang sempit itu? Bukan hanya sekedar tidak ada ventilasi, tapi juga ditiupkan akan azab yang panas daripada api neraka. Dan kata Rasul, orang yang dimana dia pernah bersedekah dalam kehidupannya, maka sedekahnya itu mampu sedikit memadamkan
daripada panasnya akan alam kubur itu. Maka dari itu mereka lah merasa ingin bersedekah karena kuburan itu amat sangat panas mereka rasa. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu mampu membantu memadamkan api dalam alam kubur kita. Mari kita bersedekah hadirin rahimakumullah. Dan yang sebaik-baik sedekah itu pagi-pagi seperti ini, kita bangun tidur kita bersedekah, baik itu kita masukkan dalam celeng masjid atau ada orang yang kita jumpai di jalan. Ini luar biasa doa malaikat kepada kita. Apa kata Allah? Rasulullah SAW bersabda, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang berinfak itu. Berikan balasan segera kepada orang-orang yang berinfak tersebut. Maka kalau pagi-pagi ini kita berinfak, maka malaikat mendoakan kita semoga apa yang kita infakkan itu langsung segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mau, misalnya di sebuah masjid lewat celeng, dia biarkan saja, atau dia nggak mau masukkan dalam tong, atau ada orang mau minta-minta dia nggak mau memberi seperti itu, maka kata malaikat apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan bagi orang-orang yang pelit itu, yang dia menahan itu, nggak mau menginfakkan itu, talafa, sesuatu kerugian buat dia. Maka hadirin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah ini amat sangat berharga, amat sangat berguna buat kita. Di dunia Allah ganti, di alam kubur kita akan menerangi alam kubur kita, dan di akhirat luar biasa. Salah satu pintu surga yang dibacakan oleh imam tadi dalam surah Ali Imran tersebut adalah juga alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, maka Allah siapkan bagi mereka kemudahan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus bersedekah dan untuk berinfak. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi